pertama di tahun ajaran yang baru, tahun 2021-2022. Kita akan worship bersama, memuji Tuhan bersama. Nah, hari ini teacher tidak sendiri, teacher akan ditemani oleh teacher basic, salah satu teacher basic yaitu teacher Ika. Halo teacher Ika. Halo anak-anak semuanya. Apa kabar hari ini teacher Ika? Wah, luar biasa. Puji Tuhan teacher Margaret. Kita percaya bahwa Tuhan selalu beserta kita setiap saat ya. Dan teacher hari ini mau menyambut anak teacher Matthew Level ya. Selamat datang, selamat bergabung. Welcome to our school, Basic Christian School. Basic School, praise the Lord. Oke. Teacher Ika, Yes. untuk tahun ini kita punya tema. Yes. Apakah Tahun itu? ajaran baru, tema baru, semangat baru juga. Amen. Dan banyak juga yang baju baru loh itu teacher. Oh iya, baju seragam baru ya. Baik anak-anak teacher, sebelum kita memulai acara kita lebih lanjut, worship kita lipat tangan dulu. Kita mau berdoa, ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur buat hari-hari yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Kami bersyukur semua yang baik yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kami. Sekarang kami akan worship Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati worship kami dari awal hingga akhir dari worship ini, sehingga Tuhan hanya nama-Mu yang kami tinggikan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak Matthew, Mark, Luke, John, X, dan Romans. Biar kami Tuhan datang di hadirat-Mu menyembah dan memuji nama-Mu. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yes, nama Matthew Level. Ya, adapun yang menjadi tema kita pada tahun ini, I am the soldier of Christ. Amin. Amin. Semua anak-anak Basic, keluarga besar Basic menjadi soldier of Christ. Amin. Jadi itu tema kita ya. Nah, sekarang kita akan memuji Tuhan. Persiapkan hatimu ya. Selalu baru rahmat-Mu bagiku.
bersyukur ya. Begitu luar biasa kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita angkat satu pujian, panjang, lebar, kembali ke teacher. Panjang, lebar, tinggi, dan dalam. Oke? Yes. Nah, kita ikut gerakannya ya. Siap. Anak-anak teacher tetap bersuka cita. Kita coba basic school. Praise the Lord. Praise the Lord. Basic school. Amin. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan Alkitab kita. Yes. Kita angkat satu pujian semua hari ini tentang kasih Yesus sehingga kita menjadi anak-anaknya. We are soldier of God. Oke? Yes. Kita angkat pujian. I love you Jesus. Jesus loves me so much. Kata pujiannya sama-sama ya. Jesus loves me. Jesus loves me. This I know. For the Bible tells
Shalom, selamat pagi anak-anak yang terkasih dan mengasihi Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan dan sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih di dalam pimpinan Tuhan kami bisa memuji Engkau dan kami bisa memuliakan Engkau pada hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami rindu Tuhan berbicara kepada kami melalui firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Engkau tolong kami dan Engkau mampukan kami untuk mengerti dan memahaminya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, anak-anak yang terkasih dan mengasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita di dalam 2 Timotius pasalnya yang kedua ayat 3 sampai ayatnya yang 4. 2 Timotius pasalnya yang kedua ayat 3 dan ayat 4. Teacher membaca dari sini, anak-anak sekalian silakan baca dari rumah masing-masing. Firman Tuhan berkata, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebagai pembukaan teacher bertanya dulu, apakah ada di antara anak-anak yang memiliki cita-cita sebagai seorang prajurit atau sebagai seorang tentara? Ya, jika ada, maka kita harus tahu terlebih dahulu. Teacher mau memberitahu bahwa seorang prajurit atau seorang tentara itu sangat terkenal dengan ketaatannya dan sangat terkenal dengan kedisiplinannya. Yang mereka sangat taat kepada atasannya atau komandannya, dan mereka sangat disiplin untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Apa yang membuat mereka bisa disiplin dan bisa taat kepada atasannya? Karena para prajurit ini, ya, mereka memang dituntut untuk memiliki disiplin kerja, disiplin kinerja yang sangat tinggi, karena disiplin itu mempengaruhi kinerja mereka. Dan semakin bagus kinerja mereka, maka semakin tinggi juga kemungkinan untuk mereka mendapatkan suatu keberhasilan di dalam tugas mereka. Yang kedua, mereka diberikan pendidikan supaya mereka diperlengkapi pengetahuan kenapa mereka harus melakukan tugas itu, dan kenapa harus mereka disiplin. Ya, maka diperlengkapi dengan pengetahuan, dan setelah pengetahuan itu maka mereka mempraktekkan di lapangan. Maka pengetahuan itu tidak hanya sekedar pengetahuan, tetapi juga harus dilaksanakan, harus diaplikasikan, atau harus dipraktekkan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah mereka dituntut sebagai bawahan, dia harus menghormati atasannya. Itulah cara mereka, supaya mereka memiliki keberhasilan, supaya apa yang mereka capai bisa dicapai secara maksimal. Karena kenapa? Mereka percaya bahwa atasan mereka mampu memimpin mereka, mampu mengarahkan mereka. Tidak mereka berjalan dengan sendirinya, tidak, tetapi mereka mengikuti apa arahan daripada pemimpinnya atau komandannya. Nah, oleh sebab itu kita adalah prajurit. Sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah prajurit Kristus, dan Kristus adalah komandan yang paling tertinggi, pemimpin kita di dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab kita dalam dunia ini. Apa tugas kita? Ya, apa tugas kita sebagai prajurit Kristus? Ya, yaitu tugas kita sebagai prajurit Kristus. Dan kenapa kita disebut sebagai prajurit Kristus? Yaitu karena kita melaksanakan misinya Tuhan di dalam dunia. Itulah tugas kita. Kita disebut sebagai prajurit Kristus karena kita melaksanakan misinya Tuhan, mencapai misinya Tuhan, dan melakukan tugas itu untuk mencapai visinya dan misinya Tuhan dalam dunia. Apa misinya? Yaitu memberitakan kebenaran, supaya semua orang yang ada di dunia ini memiliki kehidupan yang baik, melakukan kebenaran yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan rindu, Tuhan mau supaya semua orang dalam dunia ini memiliki ketaatan kepada Tuhan, melakukan
cara-cara yang sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan yang berdasarkan apa yang telah ditetapkannya melalui firman-Nya. Itulah tugas kita. Itulah sebabnya kita disebut sebagai prajurit, untuk memberitakan semuanya ini, memberitakan kepada dunia, memberitakan kepada saudara kita, memberitakan kepada orang lain. Oleh sebab itu, sebagai prajurit, ya, Kristus tidak hanya memberikan tugas kepada kita, tetapi Tuhan juga memperlengkapi kita dengan senjata yang telah disiapkannya bagi kita. Apa senjata yang paling baik yang disiapkan Tuhan untuk menjadi prajurit dalam dunia, memberitakan kebenaran? Senjata yang baik adalah firman Tuhan. Kita diberikan firman Tuhan oleh Tuhan. Kita baca firman Tuhan itu, kita gunakan firman Tuhan itu, kita aplikasikan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita untuk melawan segala bentuk kejahatan, untuk melawan segala bentuk ketidakbenaran yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena yang kita lawan itu adalah semua hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan. Kalau kita mau memberitakan kebenaran, maka kita harus mencintai Alkitab ini, membaca Alkitab dan menggunakan itu sebagai senjata kita memberitakan kebenaran. Yang kedua adalah berdoa. Berdoa, kita harus berdoa kepada Tuhan. Sebagai prajurit yang baik, senjatanya adalah berdoa. Dia berdoa supaya apa? Minta pimpinan Tuhan, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, memberitakan kebenaran itu bukan hal yang mudah. Kita pasti memiliki tantangan yang cukup sulit. Maka berdoalah kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kita kekuatan. Yaitu yang ketiga adalah kita harus bersandar pada Tuhan. Jangan kita mengandalkan diri kita sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan. Nah, oleh sebab itu sebagai prajurit yang baik, tentunya tugas ini sekali lagi bahwa tugas yang sangat berat bagi kita. Oleh sebab itu, walaupun Tuhan telah menyediakan senjata bagi kita, maka Tuhan juga tidak hanya menyuruh kita begitu saja pergi ke seluruh dunia, ke berbagai tempat, ke berbagai daerah untuk memberitakan kebenaran. Tidak. Tetapi Tuhan memperlengkapi kita dengan memiliki pemahaman terhadap kondisi-kondisi yang akan kita hadapi dalam tugas kita itu. Apa kondisinya? Yang pertama, di dalam ayat yang ketiga tadi kita baca bahwa ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Di sana kita dijelaskan bahwa kita pasti akan mungkinkah kita akan mengalami ancaman dalam kehidupan kita, baik ancaman fisik, baik ancaman secara psikologi maupun ancaman-ancaman yang lain. Itu pasti kita akan menghadapi itu. Ya, oleh karena itu dia mengatakan sebagai prajurit yang baik, ya, ikutlah menderita. Ikutlah menderita bukan berarti kita harus menderita, bukan. Jangan saja salah pahami ya. Ya, tidak harus menderita, tetapi memungkinkan kita ketika kita memberitakan kebenaran, bisa saja kita menghadapi suatu penderitaan. Penderitaan apa? Satu, kalau kita sebagai anak-anak, mungkin kalian sebagai anak-anak yang masih kecil, penderitaan yang kalian hadapi adalah bisa saja karena kalian ditolak oleh teman kalian, bisa saja karena kalian ditolak oleh saudara kalian, bisa saja karena kalian ditolak oleh siapapun ketika kamu memberitahu yang baik kepada mereka. Itu suatu penderitaan. Karena kenapa? Kita merasa saya tidak mempunyai teman, kita merasa saya tidak mempunyai lagi saudara yang dekat dengan saya. Bisa saja demikian. Tetapi firman Tuhan mengatakan itu merupakan suatu penderitaan yang memungkinkan kita untuk hadapi. Tetapi jangan takut. Karena kenapa? Kebenaran yang kita lakukan, kebenaran yang kita beritakan. Beritakanlah kebenaran, jangan takut. Ya, mungkin seperti pada saat ini, ya, kita dalam di masa-masa pandemi ini, ya, kita melihat teman kita sulit belajar. Kita melihat teman kita tidak mau belajar karena belajar mandiri di rumah, tidak dikontrol dan seenaknya saja. Mungkin kita melihat teman kita pergi kemana-mana tidak cuci tangan, tidak pakai masker, ya, tidak pakai masker dan tidak pakai hand sanitizer dan segala macamnya, tidak mematuhi protokol kesehatan. Sampaikan saja, jangan takut ditolak oleh mereka. Karena kenapa? Itulah kebenaran yang harus kita beritakan kepada mereka. Mengapa hal ini penting? Ya, memberitakan kebenaran. Karena dia sendiri, ya, Yesus sendiri telah memberikan teladan kepada kita. Dia datang ke dalam dunia memberikan keselamatan bagi manusia.
dan dia sendiri juga menderita. Karena kenapa? Memberikan keselamatan itu, memberitakan kebenaran itu. Jangan takut, ya jangan takut. Beritakan kepada mereka, ini hal yang baik. Bacalah firman Tuhan, percayalah kepada Kristus. Sampaikan saja sebagai anak-anak yang taat kepada Kristus. Kamu harus mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi ini. Sampaikan saja. Kalau kamu ditolak, gak usah takut, karena Tuhan beserta kita. Justru kalau kita melawannya, melakukan hal yang tidak baik, maka Tuhan tidak akan senang dengan kita. Yang kedua adalah mengutamakan untuk melakukan yang berkenan kepada Allah daripada yang berkenan kepada manusia. Ayat 4 dikatakan, seorang prajurit tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ya, apa maksudnya? Jangan ada ketakutan dalam diri kita untuk menjadi teladan bagi orang lain. Lakukan saja apa yang baik, yang Tuhan mau. Beritakan kebenaran bagi orang lain, tetapi dengan penuh keberanian kita memberitakan firman Tuhan, karena kita yakin bahwa firman Tuhan ini adalah senjata kita. Firman Tuhan ini adalah kebenaran satu-satunya. Tidak ada kebenaran di luar pada Alkitab. Maka dengan itu hiduplah sesuai dengan Alkitab. Maka beritakanlah Alkitab itu juga kepada orang lain, supaya mereka hidup benar di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, teacher mengatakan, jangan mudah dipengaruhi oleh orang lain untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya, contoh, bermain tanpa mengingat waktu belajar. Ya, berdoa tanpa bermain tanpa memiliki waktu berdoa. Bermain tanpa beribadah. Mereka ada anak-anak karena sibuk bermain, maka mereka melupakan waktu-waktu ibadah, waktu-waktu berdoa, waktu-waktu belajar. Jangan ikut. Tetapi pengaruhilah orang lain untuk melakukan hal-hal yang baik. Biarlah mereka melihat kamu sebagai. Oleh karena itu, sebagai aplikasi atau kesimpulan, yang pertama, ingat ya, saat ini kita menghadapi suatu tantangan, yaitu COVID-19 ini. Maka sebagai prajurit yang baik, kita dituntut untuk melaksanakan tugas kita dengan baik. Ya, pengaruhilah temanmu untuk belajar, terus membaca Alkitab, terus beribadah kepada Tuhan, walaupun tidak diawasi. Biar mereka terus melakukan tugas itu, kewajiban itu di hadapan Tuhan. Yang kedua, berikanlah teladan kepada mereka untuk tetap beribadah dan memuliakan Tuhan. Jangan juga hanya asal kita menyampaikan, tetapi kita harus memberikan teladan yang baik. Walaupun kita hanya beribadah di rumah, walaupun kita belajar di rumah, tanpa diawasi oleh guru, tanpa diawasi oleh orang tua kita. Berikanlah contoh yang baik kepada mereka, supaya mereka juga bisa mengikuti apa yang kamu lakukan. Itulah sikap prajurit yang baik. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah sebagai prajurit yang baik, berikanlah contoh untuk mentaati protokol kesehatan. Saat ini kita dituntut oleh pemerintah untuk bukan pemerintah sih sebetulnya ya, tetapi kondisi saat ini yang menuntut kita harus melakukan hal itu. Tapi pemerintah mengarahkan kita untuk melakukan itu. Maka berikan contoh kepada mereka, sampaikan kepada orang-orang lain. Ya, yang pertama, supaya mereka tetap belajar dengan baik, supaya mereka tetap beribadah, berdoa dengan baik, dan mematuhi protokol kesehatan. Itulah sikap seorang prajurit yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami renungkan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan tolong kami di dalam melaksanakan tugas kami sebagai prajurit yang baik, sebagai anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih, berkati kami semua, secara khusus Teacher Arman yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan terus menolong dan memberikan hikmah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, anak-anak, mari kita menutup ibadah kita, dan Teacher mengajak kita untuk berdoa. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Kami berdoa untuk para teacher kami, hamba-Hamba-Mu yang telah melayani pada hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati mereka dan Engkau memakai mereka. Semua yang terlibat di dalam pelayanan ini, Tuhan yang menolong dan berikan jawaban-jawaban di dalam pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi saat ini ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu.
Juga anak-anak kami yang ada di rumah, Tuhan terus memberikan kekuatan dan kesehatan supaya mereka bisa menjalani masa-masa seperti ini Tuhan dengan pimpinan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan juga untuk kondisi bangsa kami dan secara khusus kota yang dimana kami tinggal, yaitu kota Batam, yang dimana saat ini semakin meningkat wabah pandemi ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau yang memberikan kebijaksanaan bagi pemerintah negara kami, dan Engkau memberikan kesadaran bagi seluruh masyarakat supaya mereka tetap taat mengikuti protokol kesehatan dan menjaga diri dan menjaga orang lain. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kami para guru dan para siswa, berikan kesehatan bagi kami, juga orang-orang tua siswa kami. Tuhan sertai supaya semuanya kami di dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami bersyukur untuk kasih-Mu, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui ibadah kami yang telah kami lakukan. Inilah doa kami ya Tuhan, dan pada akhirnya kami memohon berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan daripada Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan penghiburan daripada Allah Roh Kudus menyertai kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.